Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, anak-anak. Siap? Ya, Bu. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, biar kompak, biar semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu siapkan terlebih dahulu. Tanah airku, tanah tumpah darahmu, Aku berjuang hiduplah tanahku, hiduplah semuanya untuk Baik, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Selanjutnya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, kita berdoa bersama ya. Berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Frida. Silahkan Mbak Frida. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Muhammadin nabiyyan wa Udah Bu. Terima kasih Mbak Frida. Selanjutnya anak-anak semoga kita bisa selalu bertemu di mata pelajaran selanjutnya ya, meskipun hanya lewat daring, tapi Ibu Guru harap anak-anak tetap bersemangat mengikuti mata pelajaran ini. Karena di saat anak-anak putus asa dan tidak ada lagi keinginan untuk belajar, maka impian yang anak-anak harapkan saat ini hanya akan menjadi impian semata. Maka dari itu anak-anak harus tetap semangat dan optimis ya untuk meraih masa depan. Oke anak-anak? Ya Bu. Baik, selanjutnya agar kita tetap semangat, kita melakukan semangat terlebih dahulu ya. Ibu praktekkan terlebih dahulu. Tepuk ubi, ambil ubi, masuk mulut, masuk perut, sakit perut, dudut. Bisa ya anak-anak? Bisa Bu. Baik, Ibu hitung ya. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk ubi. Ambil ubi, masuk mulut, masuk perut, sakit perut, dudut. Nah, sekali lagi anak-anak biar semangat, biar kompak. Ayo yang lain bisa bersuara ya. Ibu hitung lagi. 1, 2, 3. Tepuk ubi. Tepuk ubi.
Uli. Masuk. Perut. Dut. Oke. Semangat ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan Makasih, membaca Bu. kehadiran kalian. Apakah masuk semua? Masuk, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga tetap masuk semua di pertemuan saat ini dan selanjutnya ya anak-anak. Walaupun kita daring, kita harus tetap tertib dalam memakai seragam. Anak-anak sekarang sudah memakai seragam dengan benar kan? Entah, Bu. Ya, Bu. Baik, bagus. Selanjutnya kita akan mengulang materi yang sudah kita pelajari kemarin ya anak-anak tentang kecepatan dan debit. Kemarin kan sudah belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang debit. Adakah yang sudah tahu tentang debit? Sudah tahu tentang Belum, debit Bu. belum? Belum, Bu. Sebelumnya, pengertian dari debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan tentang pembelajaran hari ini ya. Ibu harap kalian mampu menyatakan satuan volume dan waktu dengan tepat. Kedua, kalian mampu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Ketiga, kalian mampu menentukan besaran debit, volume, dan waktu dengan tepat. Keempat, kalian mampu menyimpulkan hubungan antara besaran debit sebagai perbandingan volume dan waktu dengan benar. Kelima, kalian mampu mencoba masalah mengenai debit, volume, dan waktu secara tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Baik, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai materi debit. Next. Nah, sebelum kita belajar mengenai debit, Ibu ingin kalian untuk mengenal dan memahami mengenai satuan waktu. Satuan waktu itu dapat kalian lihat di layar Zoom meeting kalian, yaitu ada satuan waktu menit hingga ke bawah, yaitu satuan milenium atau tahun. Nah, satuan waktu yang perlu kalian ingat hanya yang di atas ini nih, yang 3, yaitu menit ke detik, jam ke menit, dan jam ke detik, karena 3 itu nanti yang akan sering muncul dalam soal. Nah, satuan waktu sendiri merupakan interval waktu tertentu yang digunakan sebagai cara standar untuk mengukur atau menyatakan durasi. Contohnya aja nih, misalnya di dalam soal itu air mengalir dalam waktu 2 menit. Nah, satuan waktunya nanti menit. Gitu ya anak-anak. Next. Nah, setelah kalian memahami atau mengingat mengenai satuan waktu, Ibu ingin kalian untuk mengenal satuan volume meter kubik. Satuan volume meter kubik ini bisa dilihat di layar, itu ada tangga ya, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter, desimeter, sentimeter, kubik, maaf, kelupaan kubiknya, sampai milimeter kubik. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Next. Selain satuan meter kubik tadi, Ibu ingin kalian mengenal mengenai satuan volume liter. Nah, satuan volume liter itu juga dapat dilihat di layar kalian itu ya, ada tangga kiloliter, hektoliter, gigaliter, liter, desiliter, sentiliter, hingga mililiter. Kalau tadi dibagi bawah nanti dikali 10, kalau ke atas dibagi 10. Itu ya anak-anak, lanjut. Next. Nah, satuan-satuan tadi di awal tadi akan berguna untuk bagi kalian buat mengubah nanti satuan waktu yang ditanyakan dalam soal. Sekarang untuk mencari debit. Nah, mencari debit sendiri ada rumusnya nih. Debit itu merupakan perbandingan antara satuan volume dan waktu. Dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, ini ya simbolnya itu D adalah debit, V adalah volume, dan W adalah waktu. Next. Nah, berikut ini contoh soal untuk mencari debit. Debit tadi D sama dengan V dibagi W. Kalau di sini ada tulisannya Q itu sama aja ya, sama kayak debit atau Q disimbolkan kayak gitu. Kalian bisa baca di situ, sebuah pipa bisa mengalirkan air sebanyak 260 liter air dalam waktu 10 menit. Berapa sentimeter kubik atau per detik debit
air tersebut, pipa air tersebut. Berarti di situ diketahui volumenya 216 liter, maaf. Nah, tadi ditanyakan kan berapa sentimeter kubik, berarti diubah liternya ke sentimeter kubik, jadi 216.000. Kemudian yang waktunya 10 menit. Nah, 10 menit tadi, karena dimintanya soal sentimeter kubik per detik, jadi diubahnya nanti waktunya ke detik ya. Nah, menit ke detik berapa? 10 dikali 60 sama dengan 600. Udah deh, nanti langsung masukin aja ke rumus 216.000 cm kubik dibagi 600 detik. Hasilnya seperti yang kalian lihat 360 cm kubik per detik. Itu ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Baik, next ya selanjutnya. Nah, kalau yang ini cara mencari volume. Sebenarnya rumusnya sama aja, cuma dibalik-balik aja. Kalau debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu, maka volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan, itu kayak yang kalian lihat di PPT itu, V sama dengan D kali W. V adalah volume sendiri, D debit, W waktu. Nah, next. Nah, itu ada soal menghitung volume. Kalian cermati baik-baik ya, atau nanti PPT-nya Ibu kirim ke WA grup kita. Nanti kalian bisa lihat contoh soalnya di situ. Kita langsung next aja ya, karena waktu kita nggak banyak. Selanjutnya, mencari waktu. Nah, waktu itu diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Nah, rumusnya itu ada di situ. Kalian bisa lihat W sama dengan V per D. W itu waktu, V itu volume, D itu debit. Jadi dibagi ya. Kalau volume tadi dikali, kalau debit sama waktu itu pokoknya dibagi. Nah, selanjutnya kita coba lihat contoh soalnya. Nah, ini nih contoh soal menghitung waktu. Nah, kalian juga bisa lihat ya nanti cermati waktu Ibu mengirimkan PowerPoint-nya ke dalam WA group, kalian bisa cermati masing-masing. Nah, sekarang karena PPT-nya sudah selesai, Ibu di sini mau ingin kalian untuk mencermati video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Nah, video pembelajarannya akan ditampilkan di Zoom Meeting. Ibu harap kalian dapat mencermati dan menyimak baik-baik ya. Baik, videonya udah selesai ya. Gimana tadi kalian mencermati dengan baik enggak videonya? Mencermati, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang di sini Ibu udah membuat alat peraga terkait materi kita debit. Nah, Kelihatan. Di sini ada papan debit ajaib. Nah, ini sebenarnya materinya sama sih kayak tadi yang di PPT, cuma nanti Ibu kirimkan gambar yang ini aja ya supaya kalian bisa menulis atau mencatat terkait materi kita hari ini. Nah, di sini ada mengenai satuan volume meter kubik. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, sama aja kayak tadi, kalau ke bawah, kalau meter kubik itu dikali 1000, kalau ke atas dibagi 1000. Nah, kalau yang ini, sebelah sini, itu volume liter. Nah, kalau liter itu dikali 10 ke bawah, ke atasnya juga dibagi 10. Gimana? Kita lanjut ya. Nah, sebelum debit tadi udah dijelasin ya kalau konversi satuan yang perlu kalian ingat tuh cuma 3 aja. Yang ini yang ingat baik-baik itu yang ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3.600 detik. Nah, lanjut kita ke papan sebelah sini, hubungan satuan meter kubik dengan liter. Nah, ini nanti kalau ada soal nih, misalnya dari diketahuinya itu 30 desimeter kubik. Nah, kalian ingin soalnya ingin dirubah ke dalam misalnya desiliter ya. Nanti berarti kan desimeter kubik ini sama kayak liter, ini liter. Nah, berarti nanti tinggal turun aja nih
liter ke desiliter gitu, nggak usah bingung ya. Jadinya itu meter sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter. Selanjutnya itu ada segitiga aja, yang membuat segitiga di sini menggunakan kardus nih. Di sini ada volume, debit, waktu. Jelas ya. Nah, di bawah papan ini ada tabung soal. Di sini keterangannya, pilih 2 tabung dan ambil kertas, lalu kerjakan soalnya. Ini artinya kalian suruh milih 2 tabung yang kalian suka. Coba Adit, kamu mau milih tabung yang mana? Saya mau memilih tabung warna orange dan biru. Orange dan biru, oke, gua ambil biru ya. Orange. Nah, orange ini ada tulisannya 18 liter. Jadi kita kita tempel nih. Itu apa? Volume 18 liter di sini. Oke. Kalau biru ini ada 1 menit tulisannya. 1 menit, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, terlalu kecil ya. Kita tempel di sini. Nah, ini nih, berarti diketahui ya, volumenya 18 liter, waktunya 1 menit. Berarti kita disuruh cari apa ini, Mbak Dev? Cari debit. Ya, benar sekali, cari debit. Nah, coba kalian nanti cari ya, masing-masing kerjain, lalu kirim ke grup WA kita. Nanti Ibu cek yang benar yang benar siapa aja. Nggak akan dimasukin nilai kok, ini cuma sebagai percobaan kalian untuk mencoba menjawab soal. Nah, karena ini nggak ada ketentuan terkait debitnya mau ditentukan ke mengubah satuan yang mana, maka Ibu ingin kalian untuk mengubah ke liter per detik ya, anak-anak, dicatat ya. Baik, coba Mbak Api pilih warnanya selanjutnya. Kamu ingin memilih warna apa? Pilih warna biru sama pink, Bu. Baik, biru sama pink ya. Nah, isinya 2 jam. Kita tempelin ya. Kalau yang biru maksudnya, yang biru. Nah, selanjutnya yang tadi warna pink ya. Bisa. Nah, yang pink itu debit. Debitnya ini ada 75 liter per jam. Tempelin di sini. Berarti yang dicari apa ini Mbak Afi yang di papannya? Cari volume. Ya, benar sekali, mencari volume. Nah, ini juga ya, berarti soal latihannya 2, Ibu ingin kalian menjawab tadi yang pertama, yang dipilih Mbak Dian, yang kedua yang dipilih Mbak Afi. Nanti kirim jawabannya ke WA grup foto aja. Nah, karena ini nggak ada tentukannya tetap aja ya, ditentukan volume liter per jam. Dicatat baik-baik ya anak, kalau enggak nanti Ibu kirim lagi tadi soalnya yang diketahui apa aja. Baik, selanjutnya ingin kalian ngerjain tentang soal volume, satuan volume dan satuan waktu. Nah, itu nanti akan Ibu kirimkan link Google Form-nya ke WA group ya. Nanti kalian kerjain waktu penugasannya sampai minggu ini. Lalu yang kedua, Ibu juga akan mengirimkan LKPD individu, kalian kerjakan secara mandiri ya, anak-anak. Yang LKPD itu nanti dikumpulkan paling lambat besok pagi. Kalian bisa kirimkan ke WA group. Sudah? Oke, baik. Anak-anak tadi sudah mempelajari materi tentang debit ya. Sayang sekali pasti yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video, bahkan kalian sudah menyimak pemaparan dari PPT tadi. Sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, lebih tepatnya kalian yang bertanya pada Ibu, apakah kalian mempunyai pertanyaan yang mungkin kalian belum mengerti, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Oke, baiklah, untuk pertanyaan pertama, Ibu silahkan. Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Mbak Data. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah semua air yang mengalir itu bisa dihitung debitnya, Bu? Oke, baik. Langsung Ibu jawab saja ya, Mbak Data. Tolong disimak baik-baik. Jawabannya adalah bisa. Karena syarat debit itu adalah ada volumenya, volume airnya tentunya, volume benda cair, dan ada waktu yang dibutuhkan benda cair itu untuk memenuhi wadah. Seperti itu, Mbak Data. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan lagi kepada anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Oke, silakan Mbak Tansa. Sebenarnya apa sih manfaat kita mengetahui debit air dalam kehidupan sehari-hari? Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tansa. Pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya banyak banget manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari dan mengetahui apa itu debit. Nah, Ibu akan memaparkan sedikit saja ya. Seperti debit itu tuh kita bisa menggunakan untuk menghitung curah hujan pada suatu hari. Nah, selain itu, debit juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah air untuk beraktivitas, misalnya menyiram tanaman atau untuk menyuci motor atau mobil. Oke, selain itu, debit juga bisa digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi, air, ataupun kolam ikan. Selanjutnya, debit juga bisa digunakan untuk menghitung besar aliran air sungai. Jadi, sebenarnya banyak sekali kan manfaat mempelajari debit. Oke, maka dari itu anak-anak perhatikan ibu guru yang menjelaskan supaya kalian tahu karena debit itu manfaatnya banyak sekali. Seperti itu Mbak Tansa, apakah sudah jelas? Baik, Bu. Terima kasih sudah jelas. Oke, baik. Sama-sama. Oke, baiklah. Pertanyaan-pertanyaan kalian sangatlah bagus, anak-anak. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana untuk kelompok 1, kalian akan berdiskusi tentang penggunaan satuan volume dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelompok 2, kalian akan berdiskusi tentang hubungan antara besaran debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Seperti itu. Silakan kalian. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan kalian sudah dibagi menjadi 2 kelompok, dan sekarang waktunya sudah habis untuk berdiskusinya. Selanjutnya, silahkan kalian mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Apakah semua sudah? Saya sudah, Bu, kelompok saya. Kelompok 2 sudah, Bu. Jadi sudah semua ya. Langsung saja, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1, saya Frida, perwakilan dari kelompok 1. Yang pertama, penerapan waktu dan volume dalam kehidupan sehari-hari. Ada satuan waktu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dan untuk volume, satuannya ada meter kubik, kilometer kubik, dan sentimeter kubik. Contohnya, itu seperti ketika kita memasak nasi, perlu menentukan berapa banyak air dan juga kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak nasi tersebut. Dan kegiatan tersebut kita mengetahui mengenai volume dan waktu. Baik, sudah kelompok 1. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya ya. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Iya Bu, saya ada perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami berkaitan, sebab ketika ingin mencari debit, kita memerlukan volume dan waktu. Agar mengetahui berapa hasil dari debit tersebut dengan cara membagi volume dengan waktu, maka hasil tersebutlah yang disebut debit. Begitu, Bu. Baik, Ibu rasa jawaban dari kedua kelompok itu sudah baik ya, jawabannya juga benar. Tadi di awal yang pertama, satuan waktu itu yang perlu diingat ada 3, yaitu 1 jam sama dengan 3.600 detik, dan 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menitnya itu 60 detik. Dan untuk satuan volume, itu sebenarnya ada 7, tadi baru disebutkan 3 ya. Yang pertama, kilometer kubik, hektometer kubik, desimeter kubik, milimeter kubik, meter kubik, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua, tadi juga sudah bagus jawabannya. Itu saling berkaitan ya antara volume dan juga waktu, karena itu dibutuhkan untuk mencari debit. Ibu rasa cukup, bisa menyampaikan kesimpulan ya kelompok. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 perwakilannya menyampaikan kesimpulan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulan. Satuan yang perlu diingat yaitu ada 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kemudian untuk satuan volume ada km kubik, jam kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Untuk mencari debit dibutuhkan volume dan waktu dengan rumus debit yaitu volume dibagi dengan waktu. Begitu Bu kesimpulan kelompok kami.
Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Dengan adanya kesimpulan tersebut, berarti diskusi pada hari ini sudah cukup ya. Ibu rasa juga kalian sudah paham. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu cukupkan untuk diskusi hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya dan juga kerjasamanya antar kelompok. Terima kasih. Baik. Baik anak-anak, tadi kita mempelajari materi apa ya? Ada yang tahu? Yo. Materi debit, Ya. Bu. Jadi kita mempelajari materi debit ya. Jadi 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Ada 60. Kalau 10. ya. Kalau 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik. Ya, pintar. Kalau 1 jam ada berapa detik? 3.600. 1.600 detik. Ya, benar sekali ya. Nah, satuan volume tadi ada meter dan liter. Yuk kita urutkan dari yang kecil ya. Meter aja yuk, volume yang satuannya meter yuk. Milimeter, Kubik. sentimeter, Kubik. desimeter, Kubik. meter, Kubik. dekameter, Kubik. hektometer, Kubik. Kilometer. ya bentar ya. Terus rumus debit tadi apa? Volume dibagi waktu. Ya, pintar. Rumus volume apa yo? Debit dikali waktu, Bu. Debit dikali waktu. Ya, sedangkan rumus waktu. Volume dibagi waktu. Debit. Ya, kalau waktu volume dibagi debit ya. Oke, jadi debit adalah volume air yang mengalir dalam waktu tertentu melalui penampungan air seperti keran, sungai juga bisa ya, terus saluran air lainnya. Nah, jadi semua air itu bisa dihitung debitnya. Jika kalian tahu volume airnya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi wadah sampai penuh itu. Nah, itu ya kesimpulannya dari materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham silakan bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Abi, silakan bertanya. Tadi di awal kan disampaikan adanya kecepatan. Kalau kecepatan sama debit itu apakah sama ya, Bu? Oh ya, jadi kecepatan sama debit itu beda ya. Kalau kecepatan itu jarak yang ditempuh dalam suatu waktu tertentu. Nah, sedangkan debit itu kecepatan aliran zat cair seperti air itu dalam persatuan waktu. Itu ya jawabannya. Apakah sudah paham? Oh iya, Bu. Sudah, terima kasih. Bu. Paham ya. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan diskusi juga, terus memperhatikan materi yang disampaikan oleh Ibu Guru, itu udah bagus sekali ya. Kalian juga berani bertanya jika belum paham itu berani bertanya, itu udah bagus banget ya. Terus kalian juga melakukan diskusi kelompok. Nah, kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh guru, itu hebat banget ya kalian ya. Nah, jangan lupa ya untuk selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan. Nah, oke, apa yang didapat pada pembelajaran hari ini anak-anak? Kita belajar debit, Bu. Iya, pinter. Bagian mana sih yang paling kalian suka dalam materi ini? Diskusi. Kegiatan diskusi. Semangat, Bu. Diskusi. Semangat juga, Bu. Iya, banyak ya yang disukai ya. Nah, tadi kan Ibu juga udah memberikan LKPD, dikerjakan secara individu ya, itu dikumpulkan besok pagi jam 9, maksimal jam 9 Ibu tunggu. Nah, nanti kan Ibu akan mengoreksinya. Jika nilainya di bawah KKM, nanti akan remedi. Nah, sedangkan yang nilainya di atas KKM nanti akan melakukan pengayaan ya. Jadi dilakukan sebaik mungkin agar tidak remedi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dalam mengajar, Ibu mohon maaf ya. Baik, Mbak Frida, silakan dipimpin untuk doa penutupnya. Baik, teman-teman. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.